Makanya kita ada ngelihat orang soleh banget, ya. Jarang berada di tempat yang khalayak ramai, karena bagi dia sendiri itu lebih indah daripada bareng-bareng. Kita mah sendiri, nggak bisa tazakkur, tafakkur, nggak bisa. Kita coba bangun malam-malam duduk, ngapain? Kita bangun jam 3 misalnya duduk, ngapain coba? Sembahyang, baca Quran, apa. Tapi kalau aulia, dia duduk berjam-jam, mungkin istighraq dalam ingatannya kepada Allah. Itu dia lebih, suasananya lebih dapat, lebih syahdu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagi yang belum memiliki. Baiklah, kita sambung hikmah berapa ya? Sekarang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman berapa itu, Pak? Halaman 6. Ya. La tadumu itu ma'al kulfati ulfatun. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Cuman seperti yang saya kasih tahu ya, kitab ini asalnya ya, yang nerjemahin ya, sebelum nanti komplain kok ini bahasanya rada lain. Ya, memang itu bahasa Malaysia itu, Pak Lurah. Terjemahannya itu. Jadi dulu saya ada pengajian per 3 bulan di Malaysia. Pengajian ini khusus di sana disebutnya IPG kalau kata kita, Institut Pendidikan Guru. Kalau di kita apa tuh? Sekolah Tinggi Guru itu apa namanya? SPG mah SMA, ini mah perguruan tinggi. IKIP nyungutuk guru, IKIP ya. Ya, di Malaysia itu di setiap provinsi ada IKIP itu, di sana disebutnya IPG itu IPG kalau kata kita mah. Khusus yang jurusan agama minta saya untuk ngasih istilahnya daurah 3 hari 3 malam. Mereka nyewa villa gitu. Itu persatuan IPG itu se-Malaysia. Jadi berapa provinsi itu, dan sekian ratus mahasiswa yang mengikuti setiap bulan 3 hari sekalian qiyamul lail, puasa, buka bersama, sholat berjamaah bersama, karena permintaan dari pusat untuk mendidik kerohanian calon guru agama. Jadi salah satu materi yang saya sampaikan adalah kitab ini. Lalu saya bentuk dari mahasiswa itu tim penerjemah. Jadi saya nerangin, mereka nerjemah, lalu dicetak. Bukunya dijual kepada seluruh mahasiswa yang uangnya digunakan untuk biaya mereka kalau ada daurah 3 hari 3 malam itu. Untuk hotelnya, makannya, jadi supaya mereka nggak bayar, mereka menjual kitab hasil terjemah pengajian itu sendiri. Jadi saya udah baca kitab ini, ada terjemahannya di pasar, ada orang di toko tuh udah ada kitab terjemahannya ini. Saya baca kitab itu di Selang, tetapi terjemahannya banyak yang salah. Ya,
terjemahannya banyak yang salah. Bahkan nahunya dia berani harakatnya juga salah, i'rabnya. Akhirnya saya mikir, waduh. Dan kitab ini meskipun terjemahannya bahasa Melayu, tetapi secara makna dan lafalnya ya sudah ditahrir, ya diedit ya, dengan baik. Jadi kalau itu rada-rada Malaysia dikit nggak apa-apa, sama. Pan sering nonton Ipin Upin. Ya. Dah Bu, sepi Bu. Ya, yang mau ngaji sepi, yang nggak mau sepi keluar ya, jangan ngaji. Sepi Bu. Ibu-ibu mah di mana ribut baik, ampun dah gua mah. Bocah mah biarin, bocahnya ngomong, ibunya ikut ngomong. Bocah mah kedengeran suaranya lain, bocah ini mah. Ya biarin bocah mau ngomong apa kayak, yang penting ibunya jangan ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Tidaklah kekal. Ya, la tadumu ma'al kulfati ulfatun, tidak kekal. Ulpah. Ya, apa itu ulpah? Apa diartikannya itu ulpah itu di situ, Pak? Hah? Enggak, ulpah bukan kulfah, ulfahnya. Terus apa terus? Disertai dengan perasaan terbeban atau berat hati. Tidak segitunya. Kemesraan atau kecintaan itu ulfahnya. Kalau yang berat itu kulfahnya. La tadumu ma'al kulfati ulfah. Ya, sebuah ikatan percintaan itu ulfah namanya. Sebuah ikatan kemesraan itu ulfah. La tadumu, tidak akan berkepanjangan, tidak akan berketerusan, tidak akan kekal, ya. Ma'al kulpah, jika disertai beban. Enggak tahu tuh artinya apa tuh. Maaf Lurah. Ini di sini artinya tidak akan kekal, berpanjangan. Oh itu. Padahal udah cukup kekal pakai ada berpanjangan ya. Sebuah kemesraan atau kecintaan yang disertai dengan perasaan terbeban atau berat hati. Artinya ikatan persahabatan, ikatan itu namanya ulfah. Kan ada teman yang dekat banget, itu namanya alif. Alif itu artinya teman yang dekat. Ya, teman yang lengket itu namanya alif. Jadi ulfah adalah persahabatan, percintaan. Ya, yang lengket gitu, sahabat lengket lah katakan. Ya. Itu tidak akan berjalan lama, tidak akan kekal kalau disertai pembebanan. Kalau kita pengen kekal berteman, jangan suka membebani teman itu. Kita nenamu nih ke rumah teman, romannya pengen disuguhin apa baik gitu. Lah ini kan ngeberatin, akhirnya temennya utang pinjam ke sana. Maka kalau nenamu kelihatannya lama banget nguarin makanannya, berarti ini teman kita lagi nggak punya apa-apa. Jangan ditungguin. Udah ditungguin sering lagi. Datang lagi. Oh, kemarin disuguhin sate, datang lagi. Ini banyak kulpah, banyak pembebanan. Ini membuat pertalian yang erat ini, persahabatan ini jadi tidak kekal. Nah, kalau ingin kekal, maka jangan ada pembebanan. Kalau masing-masing meringankan, maka persahabatan itu akan terus kekal. Ini makna secara zahir.
La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Tidak akan berkepanjangan, tidak akan kekal. Ulfatun, sebuah pertalian yang erat, baik itu percintaan, persahabatan, ma'al kulfati, jika disertai ya adanya pembebanan yang memberatkan. Ya. Kita memberatkan sahabat kita, maka ulfah itu tidak akan kekal. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan segera putus pertalian persahabatan itu. Maka sepatutnya setiap orang untuk tidak memberikan atau membebani saudaranya yang memberatkan dia dan yang menyulitkan dia. Nah, ini makna hikmah ini, kitab hikmah ini sebetulnya semua maknanya hikmah ini adalah untuk hubungan kita kepada Allah. Tetapi karena hikmah ini seperti kaidah umum, maka boleh kita jadikan pedoman untuk kehidupan kepada sesama, hubungan kita kepada makhluk. Tapi sebetulnya hikmah ini isi ajarannya adalah untuk hubungan kita kepada Allah. Tetapi karena kata-katanya umum, ini juga bisa kita jadikan panduan, pedoman untuk hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, maka kita artikan selalu dua. Yang pertama arti untuk hubungan kita kepada sesama manusia. Yang pertama apa? Kalau hubungan kita ingin kekal, maka saling meringankan satu sama lain. Jika saling memberatkan, ini pertanda hubungan itu tidak kekal. Apa yang membuat hubungan tidak kekal? Ada rasa berat, ada rasa beban, ya, melakukan hubungan ulfah ini, pertalian kasih ini. Maka bagaimana caranya? Hilangkan rasa beban itu. Artinya begini, kalau orang ada rasa beban, maka berat menjalani pertalian itu. Nah, sekarang bagaimana kita kepada Allah? Karena ini mengandung makna juga bahwa pertalian hubungan kita kepada Allah pun tidak akan kekal kalau ada keberatan. Ya. Kalau ada rasa berat, la tadumu al-ulfatu ma'allah, tidak akan kekal. Tidak juga kita dapat menyaksikan hati kita akan keagungan Allah. Tidak juga kita merasakan kelezatan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kecuali apabila kita telah menghilangkan rasa beban itu, sehingga kita mudah, ya. Nah, maka udah makna yang pertama itu kita sudah selesai. Ulfah ini kan pertalian hubungan yang erat. Kalau ulfah, kalau kita artiin ke bahasa kita mah jinak artinya. Itu kambing, kalau binatang kalau kita jinekin itu namanya kambing yang jinak atau binatang yang jinak, itu disebut binatang yang alif. Karena antara yang menjinakan dengan yang dijinakan berarti ini hubungannya ulfah.
Maka ulpah ini makna umumnya cinta, kasih. Tapi lebih kepada stressing, tekanan maknanya kepada pertalian yang erat, kemesraan, ya, yang mengandung makna jinak itu ulpah. Yang kita hilangkan kalau kita ingin memelihara ulpah ini antara kita, rasa berat. Secara umum kita tidak boleh memberatkan. Artinya, bagaimana kita hilangkan rasa berat itu? Apakah itu menghilangkan rasa berat kalau kita sama temen nih? Dari kita, kalau kita datang ke rumah, ini mah contoh ya, contoh, bukan betul itu prakteknya, ini mah sekedar contoh. Kalau kita ke rumah orang, udah apa adanya aja. Ini mau dikasih kopi, nanya temennya. Ini kopi berani banget didewekan, kagak ada temennya apa, boy lah. Lah, kalau temennya nggak ada, temennya ada di warung, lah utang. Ini namanya tetamu ngeberatin. Makanya kata orang Sunda kan, tetamu disebut apa? Semah, ngehese nu boga imah, ngeberatin yang punya rumah katanya gitu. Nah makanya kalau disuguhin apa adanya aja. Itu jangan gua ke rumah dia tuh orang dikasih apa-apa pisan lah bagian. Ya, yang penting hubungan ini yang kita pelihara. Nah, bertanggung jawab antara dua sahabat ini menghilangkan rasa beban. Yang terbaik kitanya nggak ada beban. Meskipun kita punya temen dikasih kopi, nanyain temennya, kitanya ilangin beban. Karena kalau ada beban, ini tanda bahwa kemesraan itu, pertalian itu akan segera putus. Jadi yang bertanggung jawab untuk menghilangkan beban ini bukan satu pihak, bukan tamu doang. Karena di dalam agama ada unsur pahala. Sama pahala nggak mau. Karena ada wali, bu, wali, ini wali ya. Saya berdiri ya. Ibu-ibu orangnya ngedangak baik, nggak ngelihat. Ongko ngobrol mulu supaya saya tahu mana yang ngobrol, mana yang. Ada wali, bu. Dia, ini wali nih. Wali kan umpama kehidupan manusia kan orang yang udah matang, orang dewasa. Katakan ini mah permainan orang yang dewasa, nggak bisa ditiru. Ada wali ngelihat orang di kampung itu nggak ada sedekahnya. Sedekah dalam arti ngasih makan orang yang perlu. Kenapa? Lah karena udah sejahtera semua. Ya. Maka wali itu ngelihat tetangganya ada 30 rumah. Sebulan berapa hari? 30 hari. Jadi setiap hari dia makan di rumah orang. Muter. Hari tanggal 1 di sini, tanggal 2 di sini, tanggal 3. Sampai tanggal 30 kan yang satu udah kangen. Balik lagi kemana aja sih ente? 30 hari kagak. Begitu setiap hari nanyain terus. Lah. Tapi niatnya agar orang itu ngasih makan sama orang yang perlu. Gitu. Nah maka kita bagaimana dalam memberi itu hilang beban itu. Nabi melarang kalau punya tetamu jangan maksain segala punjam pinjam, apa adanya aja. Tapi Nabi ketika datang tetamu nggak ada apa-apa, beliau minjem. Coba lihat bagaimana mereka ingin beliau itu mengatakan jangan, tapi beliau melakukan. Artinya kalau kamu melakukan, hilangkan rasa berat itu. Ini maknanya. Banyak perkara yang Rasulullah larang karena kasihan, tapi beliau melakukan lebih daripada yang dibayangkan dari makna larangan itu. Ya. Nah, maka di sini mengandung makna bahwa bagaimana kita menghilangkan keberatan itu. Ya, itu pelajaran untuk hubungan kita kepada sesama manusia. Sekarang bagaimana maksud hikmah ini hubungannya kepada Allah?
Hubungan kita kepada Allah, Bu, ketika kita melakukan taat ada rasa lezat. Nikmat, zikir enak. Ya. Ketika kita menyaksikan keagungan Allah ada rasa sahdu. Ya. Nah, maka itu kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang melakukan kewajiban itu. Ya. Maka dia tidak rasa berat. Nah, kenapa kita romannya sama sholat berat banget? Ya, sholat subuh berat banget itu mata. Biar katanya udah diganjel sama korek api juga tetap aja matanya melotot. Pikirannya mengantuk. Kan berat. Ya, nih sholat yang berat-berat nih, Isya. Makanya bagus ngaji nih, sampai Isya kan jadi sholat. Kalau enggak emang paling gombrang itu Isya. Asar, Isya sama subuh. Ya abis itu mah Zuhur sama maghrib emang berat. Berat semua itu mah ya. Yang paling berat subuh sama Isya. Belum kita melakukan taat dalam melakukan kebaikan kepada sesama, itu berat. Padahal itu adalah hubungannya kepada Allah. Hikmah ini mengandung hilangkan berat itu agar hubungan kita kepada Allah kekal. Apa? Nikmatnya kekal, lezatnya kekal. Nah, disuruh hilangkan kulpahnya. Ya. Disuruh hilangkan ini kulpahnya ini, beban. Nah, hikmah ini mengandung isyarat ya, yang dalam sekali. Tadi dikatakan la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Sebetulnya ini fa'ilnya tuh. Tidak kekal, apa yang tidak kekal? Ulfah. Pertalian kita kepada Allah nih, percintaan, kemesraan kita kepada Allah. Kalau ada beban. Beban itu adanya di mana kalau kepada Allah itu? Adanya di kalbu, di hati. Di sini beban ini. Nah, maka ini hikmah memerintahkan suruh ngilangin beban. Nah, sekarang orang kalau demen cinta, beban nggak? Kalau cinta ngasih hadiah, beban nggak? Nah, maka suruh tumbuhkan hub itu agar bebannya hilang. Ini ngomong cinta ini ya pelan-pelan nanti setiap pertemuan kita jelaskan. Ini kalau agama ngomong cinta, bukan cinta syahwat, tapi cinta nurani. Coba ada suami mukul bini misalnya, pak, kata bini, lu bang kagak punya hati nurani. Itu apa tuh maksudnya tuh? Hati nurani, itu nurani bahasa apa, Bu? Bu, nurani bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa Inggris? Bahasa Arab. Nur. Hati itu kan ada dua hati, yang daging, ya, jantung maksudnya hati ini. Yang darah itu mah fisik. Tetapi ada hati ruhani. Kan kita ada dua manusia ini. Ada jasad, ada ruh. Ruh ini kan benda yang abstrak. Bukan benda yang tidak berbenda. Wujud yang tidak berbenda itu ruh. Tetapi
dia punya sifat pikiran, cinta, perasaan, memang dialah pusatnya. Namun di tubuh itu pun ya punya sifat-sifat itu. Namun kalau tubuh mah ada aplikasinya, akal, jantung. Nah kalau ruh tetap ya, cuman wujudnya abstrak. Maka orang yang nempeleng itu punya jantung fisik mah ya, hati fisik mah, yang gak punya hati nurani. Yang kita pakai untuk hubungan kepada Allah bukan hati ini, bukan hati fisik, hati nurani. Kalau sakit juga hati nurani, perginya bukan ke dokter. Kalau ini mah pergi ke rumah sakit jantung. Ya. Kalau sakit jantung rohani kita, perginya ke agama. Nah maka cinta, kalau gambarnya love begitu, yang dalam konteks rohani, cinta rohani, ini isi cinta ini apa? Isinya, dalamnya cinta ini apa? Akhlak. Akhlak itu isinya cinta, Bu. Jadi cinta yang tumbuh dari rohani itu tumbuhnya dari akhlak. Makin banyak akhlaknya, kecintaan ya secara dari rohaninya makin tinggi. Ya ini kan hikmah, dia nerangin tentang cinta. Padahal cinta sendiri ini kalau diterangin sampai subuh baru selesai, Pak. Ngajinya maunya sampai isya doang. Ya. Sedangkan ini luas sekali. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang disebut ukhuwah Islamiyah, percintaan karena agama, berarti kan bukan karena materi, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan. Itu cinta yang tumbuh dari rohani, bukan cinta yang tumbuh dari jantung fisik. Kalau cinta yang tumbuh dari jantung fisik, dari hati fisik, itu mah cinta laki sama perempuan. Cinta mau kawin. Tuh, biar katanya mau kawin sampai 3 kali, ya tetap itu jantung. Lah iya. Nah, memeliharanya agar dia selamat dari neraka itu perlu cinta rohani. Kita punya bini, nggak cukup kita cintain dengan cinta fisik yang disebut hawa, syahwat, nafsu. Karena itu tidak dapat memelihara dia dari kesalahan menurut agama. Tapi kalau punya cinta rohani, ini yang memelihara. Kenapa ulama diwajibkan mengajak orang kepada kebaikan? Dia sepatutnya punya cinta rohani. Cinta rohani itulah yang ya memperhatikan orang lain, bukan dirinya, dan bukan demi dirinya, demi cinta. Memperhatikan orang lain, menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, memberi kepada orang lain demi keselamatan dia di akhirat. Kalau tidak punya itu, nggak bisa melakukan. Karena cinta yang ada dari jasad ini cinta untuk memelihara diri sendiri. Coba laki-laki udah pengen kawin banget sama perempuan tuh, bujang lapuk, udah 27 tahun kan pengen kawin tuh, dapat calon perempuan, wah dia ngomong, "Neng, abang cinta banget, cinta mati abang, Neng. Pokoknya kalau nggak kawin, Neng, wah apa baik udah dah." Itu karena dia perlu untuk memenuhi keperluan fisiknya. Udah kawin masih gitu doang. Lagi bulan kawin mah cakep men, pas udah kawin mah jelek amat ya. Ada lagi yang cakep, itu nafsu udah terpenuhi, sudah. Selanjutnya kita untuk memelihara orang itu perlu cinta rohani, cinta nurani, hati nurani. Nah kita itu perlu cinta kita perlu hati nurani itu, cinta di hati nurani itu untuk memelihara
ulpah, hubungan, pertalian, kemesraan ya kepada Allah itu agar kekal. Karena kalau ada cinta nurani ini, beban ini nggak ada. Sebagaimana kita kepada manusia, kalau udah demen dia itu, ini cinta, kalau manusia mah cintanya cinta fisik, cinta syahwat, itu juga beban hilang. Orang tidur-tidur, orang makan-makan, ringan. Kalau udah mau ketemu kekasihnya, biar belum tidur 2 hari juga ya. Begitu ke tempat kekasihnya nggak ada, langsung ngantuk. Gue belum tidur 2 hari katanya gitu. Nggak ada beban tuh. Nah sekarang yang kita tanya, bagaimana untuk numbuhkan cinta rohani itu? Isi jantung ini, hati nurani ini dengan akhlak. Artinya miliki akhlak. Karena cinta itu Pak, kalau dia sebuah kotak, kalau kita buka, isinya apa? Ilmu, paham, perhatian, sayang, penghormatan, tidak menyakiti, akan menyabari, akan meridhoi, akan ya. Itu isi itu akhlak semua tuh. Itu cinta tuh kalau dibuka. Orang makin banyak akhlaknya, makin kuat cintanya kepada Allah. Makin banyak, makin kuat, makin banyak. Jadi jangan mikir cinta, yang kita pikir bagaimana kita punya akhlak. Dan akhlak itu Allah yang ngasih ke hati kita. Maka kita minta kepada Allah agar punya akhlak. Nah, bagi yang belum punya, mesti yatakhallaq, berusaha untuk mempraktekkan akhlak dalam hidupnya. Ya. Kenapa saya kalau ngaji rewel? Karena ngaji ini ada adab utamanya untuk manfaat ilmunya. Kalau melanggar, sia-sia. Karena ilmu itu adalah satu akhlak. Bahkan ada ulama yang mengatakan din, agama itu juga akhlak. Jadi akhlak itu lebih luas daripada agama. Karena Nabi membawa agama demi akhlak. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Jadi agama itu bagian akhlak. Akal saja ya itu juga ada dalam fisik kita, itu juga merupakan sifat moral. Oke, jangan terlalu luas-luas. Ini maksudnya tekanan maksud daripada hikam ini, bagaimana agar kekal hubungan kita, kemesraan kita, kelezatan kita beribadah kepada Allah agar kekal, maka hendaklah kita punya sesuatu yang menghilangkan beban itu, yaitu hubbullah ya, atau akhlak. Saya memberikan ilustrasi begini, antara akhlak dengan cinta ini Bu, akhlak dengan cinta itu umpama ayam sama telur, duluan mana? Ayo, susah kan? Duluan telur dari mana? Nah lo, itu akhlak cinta, cinta dari akhlak, akhlak dari cinta. Ya tentu mula-mulanya mah Allah ngasih ayam dulu kali, masa telur dulu, ayam baru telur gitu. Ya, kalau telur dulu mas susah netesinnya. Ya, ayam gitu. Nah maka kalau orang Allah ngasih ayam udah ada telur dalamnya, maka Allah ngasih akhlak. Siapa akhlak itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau orang yang berada di atas akhlak yang agung. Nabi turun udah bawa akhlak di dalamnya. Lalu keluarlah telurnya itu akhlak. Tuh. Telurnya tuh keluar itu. Ya. Itu sebab namanya juga Muhammad, yang dipuji, yang dikasihi, memang dia adalah sang kekasih, Habibullah. Taib. Ya. Itu sengaja saya luaskan maknanya ya.
Ya, la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Nah, hubungan kita kepada orang bagaimana supaya nggak ada beban? Pertahankan hubungan cinta kasih ya yang karena Allah kepada sesama, baru hilang beban itu.